Hai Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan adakah cuan untukmu di tahun 2024 ini. Kira-kira cuan versi apa? Cuannya yang kayak gimana gitu. Ya. Ini adalah general reading ya, jadi tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Ini tidak terpaku pada gender ya, bisa laki-laki bisa perempuan, dan ini tuh umum ya, karena ini umum. Kalau ingin cek secara pribadi silahkan kontak saya untuk membacakan secara personal reading. Jadi saya bacakan khusus untuk energi kalian secara pribadi doang gitu ya. Mau cek cuan ke, mau cek energi ya, magic ke, terserah, pokoknya masalah apapun ya. Mari kita lihat adakah cuan untukmu di sepanjang tahun ini ya, tahun 2024. Saya lihat memang ada nih. Jadi cuan kamu itu berasal dari kemenangan atas sebuah kompetisi atau beberapa persaingan ya, atau beberapa target yang sudah kamu ya, beberapa target lah ya yang sudah kamu kejar. Ini tuh beberapa dari kalian tuh udah cukup lama menunggu cuan ini, udah sempat kecewa juga, udah sempat pesimis juga gitu ya. Tapi beberapa dari kalian ini merasa udahlah, kalau rezeki saya ya sudah ya pasti dapat gitu, yang penting saya tetap berusaha gitu. Sempat pesimis, tetapi kembali optimis kembali ya. Kamu kembali optimis karena kamu berpikir logis di sini bahwa realitanya ya, kita berjuang ya kita pasti dapat hasil gitu. Akhirnya saya lihat memang ada sebuah persaingan yang akan kamu menangkan, kompetisi yang akan kamu menangkan, atau ya mungkin kayak memang ini harus dimenangkan oleh kamu. Memang kamu pemilik cuannya, dan memang cuan sedang berpihak padamu gitu ya. Ini ada rezeki yang mengalir ya. Ada yang beberapa dari kalian setelah memenangkan kompetisi tersebut, memenangkan proyek tersebut, atau mendapatkan posisi sesuai dengan hobi kamu, sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan rencana kamu, cita-cita kamu. Nah, di situ tuh cuan berpihak padamu ya. Ada aja yang menghasilkan uang buat kamu dalam pekerjaan kamu itu ya, kamu diloloskan terus gitu, kayak kamu diloloskan terus oleh semesta ya. Jadi misalnya gini, kamu dan teman-temanmu beberapa ya diberikan tugas yang sama, tetapi akhirnya kamu yang lebih tepat waktu ya. Jadi hasil yang kamu dapatkan itu hadiahnya tuh berlipat ganda gitu ya, ada bonusnya gitu ya tuh. Jadi misalnya kalau ada proyek yang ditawarkan ya, ada beberapa yang menginginkan proyek tersebut, kamu yang bakal dapat. Dan beberapa dari kalian mungkin ada sebuah persaingan bisnis, tapi ternyata cuan berpihak padamu gitu. Makanya di sini saya lihat rezeki sedang mengalir deras sampai tumpeh-tumpeh ya. Tapi di saat itu kamu udah kamu udah ngerasa memang pantas kamu dapat, karena memang kamu udah berjuang ya. Kamu udah gagal berkali-kali dan kamu tidak pernah menyerah gitu, dan kamu udah yakin bahwa kalau rezeki saya ya pasti dapat gitu. Ya, beberapa dari kalian tuh ada awalnya kalian mengalami kegagalan dulu ya. Awalnya kalian ngerasa down gitu ya, tetapi ternyata ada yang membantu kamu, ada yang mensupport kamu, akhirnya kamu bangkit lagi ya.
ada yang mendukung lah, sehingga kamu di sini mulai kuat dan bangkit lagi, ya. Kamu berusaha untuk tetap berdiri tegak dan tetap berharap kepada Tuhan, ya. Kamu banyak melakukan doa di sini, ya. Akhirnya dari energi kesabaran kamu dan keoptimisan kamu inilah, ya, yang membuat akhirnya kamu menjadi yang terpilih, gitu. Ya, tentunya karena effort kamu juga, ya, gitu. Rupanya dalam hidup kamu tuh selalu aja ditempa oleh kesulitan keuangan, kerumitan keuangan. Pokoknya dalam pekerjaan tuh kayak ada aja yang pingin bersaing dengan secara nggak sehat, ada aja yang pingin mengalahkan kamu, menjatuhkan kamu, ya. Dan beberapa dari kalian tuh banyak yang menyerang kamu, banyak yang memanfaatkan, ya. Beberapa dari kalian tuh kayak ada aja yang negatif sama kalian, bersikap negatif sama kalian, ada aja yang iri, ada aja yang ngepoin, ada aja yang pokoknya kayaknya kamu nih bukan cuman ditempa oleh satu problem dalam keluarga atau dari satu pihak atau dua pihak aja, tapi lebih nih, banyak. Termasuk ada beberapa dari kalian tuh di lingkungan kerja banyak yang gak suka sama kalian, banyak yang gak sepakat, banyak yang gak mendukung, ya. Dan salah satu, ya, dari beberapa teman kamu itu yang paling mencolok, dia punya keinginan untuk menjatuhkan kamu. Pernah kamu mengalami hal ini, ya. Makanya kamu pantas diberikan hadiah cuan yang luar biasa besar di sini, ya. Dan kamu pernah mengalami di lingkungan tempat tinggal kamu atau di lingkungan kerja kamu memang pernah merasa dibully, dihujat secara bersamaan gitu. Banyak yang gak suka sama kamu, banyak yang gak setuju sama kamu, banyak yang gak mengakui kamu. Pokoknya kayak mereka ngelihat kamu tuh sebelah mata gitu. Gak pernah, gak mau mengakui kalau kamu tuh bisa gitu. Ya, kamu nih dihujat oleh berbagai macam cara dan berbagai macam orang. Berbagai macam masalah gitu, ya. Jadi bukan cuma di lingkup kerja aja, ya. Bukan cuma di dalam masalah bisnis aja atau masalah kerja aja, tetapi di lingkup keluarga, ya, atau lingkungan. Padahal kamu nggak bikin kesalahan apa-apa sama mereka, gitu, ya. Kenapa kamu dihujat seperti itu? Karena kamu memang pribadi yang kuat. Bahkan beberapa dari kalian itu mereka nggak menghujat secara langsung, ya. Ada beberapa yang menghujat secara langsung, ya, bertatap muka, ya, dengan suara, kata-kata. Ada juga yang karena kamu pribadi yang kuat, kamu cuek aja, kamu tetap positive thinking, kamu nggak pernah membalas. Akhirnya mereka tuh make magic gitu, nyerang kamu, ya. Pokoknya mentok lah, ya. Pokoknya maunya tuh kamu harus jatuh, kamu tuh harus terpuruk, kamu tuh harus hancur, harus gagal total, gagal total. Karena kamu pernah berhasil, mereka melihat kamu bukan pernah berhasil, selalu berhasil nih. Beberapa dari kalian tuh kayak selalu memenangkan kompetisi. Beberapa dari kalian tuh gak suka berargumen, kamu lebih suka menarik diri. Karena kamu orang yang agamais, kamu orang yang kayak lebih mendengarkan perintah ilahi, ya, agamais lah, ya, kayak menjaga iman, takut berbuat dosa. Jadi kayak dihujat pun kamu diam aja, tapi kamu tetap optimis. Itu yang bikin orang tuh gregetan sama gemes sama kamu gitu, ya. Kamu suka mengabaikan. Kenapa? Karena kamu pikirannya selalu positif gitu aja, titik. Terserah kalian mau bikin saya kayak gimana, yang penting kan saya nggak pernah nyari masalah sama kalian. Tapi herannya mereka selalu cari masalah sama kamu,
kamu nggak pernah ngomong apa-apa, nggak pernah, tapi ada aja yang memfitnah, ya, memprovokasi seseorang untuk datang menghujat kamu, menuduh kamu yang bukan-bukan, memanipulasi keadaan, memutarbalikkan fakta. Intinya pokoknya harus kamu jatuh. Tapi karena keoptimisan kamu tadi, karena kepositifan pikiran kamu tadi, kebersihan hatimu tadi, sehingga ya kamu tetap menang, kamu tetap berhasil gitu. Ya kamu akhirnya mereka menjatuhkan kamu dengan cara yang tidak wajar. Ya bukan hanya secara fisik, secara langsung, secara bertatap muka, dengan suara, dengan kata-kata. Karena kamu terlalu kuat di sini, makanya mereka memakai magic. Tapi ternyata karena ketulusan hatimu, ya, kerelaan, kepolosan, akhirnya semesta itu melindungi kamu. Makanya kamu tuh bukan hanya kuat secara apa ya, fisik, pikiran, perasaan, secara perasaan dan hati, tetapi juga kayak emang jiwa kamu kuat gitu. Karena jiwa kamu udah kamu satukan dengan spiritualitas, dengan alam semesta, dengan Tuhan. Jadi kamu berpikir bahwa kadang kamu memang terpuruk ya, kamu ngerasa kenapa sih ya Allah saya diberikan ujian kok gini banget gitu. Padahal kan saya nggak pernah nyari masalah sama mereka gitu. Tapi udahlah, itu pasti kamu kembali berpikir bahwa kalau nggak diizinkan oleh Tuhan, nggak mungkin ini terjadi. Berarti ini adalah skenario Tuhan. Berarti mereka hanyalah perantara, ya, perantara untuk Tuhan menguji saya. Tuhan menguji saya pakai fisik mereka, gitu. Dengan cara itu mungkin aku akan mendapatkan sesuatu gitu. Ya itu kekuatan yang kamu dapatin selama ini. Kamu dilindungi, kamu selalu berhasil, selalu beruntung. Walaupun keberuntungan yang kamu dapat tuh kecil-kecil aja, nggak terlalu besar, tapi karena dasar orang sirik sama kamu, jadi mereka menganggap itu tuh besar banget gitu. Padahal kalau mereka nggak ngubris kamu dan mereka melakukan hal yang bermanfaat, kan mereka lebih beruntung ya. Tapi herannya kayak tanpa ngubrisin kamu, tanpa peduli sama kamu, ngepoin kamu tuh kayak nggak asik gitu hidupnya. Jadi semakin kamu dihujat dari berbagai arah, kayak berbagai problem, ya, berbagai cerita, ya, berbagai masalah, kamu semakin kokoh, kamu semakin menjadi pribadi yang kuat. Kuat dari apa? Sabar, tabah, lapang dada, berpikir positif, yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah. Dan karena tadi kamu fokusnya kepada hal-hal yang mau tidak duniawi, makanya kadang kamu memang melawan ya, untuk membela diri aja, tetapi melawan secara brutal atau yang tidak beradab itu kamu hindari. Karena kamu fokusnya, ya saya nggak mau dong melakukan hal yang sama, saya nggak mau dong jadi seperti mereka, saya nggak mau dong dosa saya sama setara dengan mereka gitu. Bukan karena kamu nggak mau nggak mau dosa kamu bersama dengan mereka saja, tapi kamu intinya nggak mau berdosa sama Tuhan gitu. Karena kamu tahu Tuhan melihat kamu gitu. Tuhan akan menilai kamu buruk kalau kamu ikut-ikutan membalas gitu. Beberapa dari kalian tuh akhirnya kalian tuh diberikan insting yang tajam, diberikan kelebihan supranatural, diberikan diizinkan untuk diikuti para leluhur. Tapi kalian biasa aja, kalian ngerasa itu bukan satu kelebihan yang harus ditonjol di saya banggakan. Karena ya intinya ya kalau leluhur saya ngikut ya ikut aja gitu. Kalau orang yang jahat, kalau mereka punya ilmu turun temurun ya, kalau mereka bawaannya jahat, mereka akan menggunakan ilmu itu untuk membalas dendam mereka. Tapi karena kamu ini fokusnya hanya kepada Tuhan ya, makanya walaupun kamu tahu kamu tuh punya kelebihan, kamu punya pegangan, kamu punya kodam, kamu punya leluhur, tetapi kamu
tidak mau menggunakan itu gitu untuk membalas. Kenapa? Karena kamu takutnya sama siapa? Sama Tuhan gitu. Jadi apa-apa tuh, mau separah apapun orang menghujat kamu, menjelimi kamu nggak ada. Padahal kamu bisa loh membalas, tapi kamu nggak mau gitu. Kamu takutnya tuh kalau melakukan itu nanti nilai kamu di mata Tuhan tuh berkurang. Itu ya gue ya gue ya gue ya gue, lu ya lu, terserah lu mau pakai apa kek, mau nyerang saya pakai magic kek, mau nyerang saya secara langsung kek, kamu mau hujat saya depan umum kek, selama saya masih bisa membela diri, oke, saya membela diri, tapi yang di batas-batas beradab, di batas-batas menunjukkan bahwa saya tidak bersalah aja gitu, menunjukkan kebenaran aja. Kamu tidak melakukan hal yang berlebihan kepada mereka, padahal mereka tuh memang sengaja memancing emosi kamu agar kamu tuh terjebak gitu. Karena Aries, kamu itu kan emosinya tinggi. Kalau udah emosi ya lupa diri kadang. Tapi kamu tuh kayak karena punya insting yang kuat, secara otomatis di saat hal itu terjadi kamu langsung mendeteksi, oh ini orangnya tujuannya gini, aku nggak mau lah terpancing gitu. Padahal kamu emosi sebenarnya. Jadi emosi kamu gunakan dengan cerdas. Kamu marah tapi kamu mengeluarkan kata-kata yang menjelaskan kebenaran saja, tidak melebihi dari membalas menyakiti gitu. Dan abis itu ya sudah, kamu maafin, bahkan kamu minta maaf. Makanya kamu layak mendapatkan cuan-cuan tadi ya. Makanya kamu tetap akan menjadi pemenang. Terkadang kamu sedih sih, kenapa ya Tuhan, ujianku berat banget, kenapa sih gitu. Kadang kamu ngeluh, tapi ketika kamu udah menyendiri, kamu udah membersihkan energi negatif, kamu sudah ibadah, kamu sudah berdoa, kamu sudah mencurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kamu sudah perenungan, kamu sudah evaluasi, kamu sudah introspeksi, ya sudah, semuanya hilang dalam sekejap, seperti nggak ada masalah lagi. Jadi orang tuh capek ya sebenarnya, tapi ya itu karena sudah dendam membara atau dendam permanen. Ya namanya orang iri ya, nggak akan berhenti. Jadi mereka bilang, ih orang ini kok nggak ngefek ya, dan kamu tuh melihat mereka tuh biasa aja, anehnya gitu. Nih, kamu juteknya jutek yang berkelas gitu, juteknya tuh yang positif. Ih apaan sih, kayak mereka tuh padahal hujat kamu tuh banget gitu ya, hujat kamu, jolim kamu tuh pakai banget, tapi kamu respectnya tuh, responnya ke mereka itu tuh cuma sebatas ini, ih apaan sih gitu, cuma gitu doang. Padahal orang, kalau orang lain ya yang punya sifat nggak sebaik kamu, setulus kamu tuh bakal diremes-remes tuh orang itu, bakal cari akal untuk membalas gitu, balas menyakiti atau mengeluarkan kata-kata yang sadis pula. Tapi kamu enggak loh, gitu. Akhirnya pada suatu malam kamu mendapatkan sebuah mimpi yang membuat kamu cukup bingung juga ya, penasaran juga. Bentar, aku nangis. Pernah, beberapa dari kalian pernah mendapatkan mimpi ya, mimpi kayak kamu melihat ada batangan emas, kamu melihat dan merasakan dalam mimpi itu kamu sedang naik pesawat, mobil, dan itu tuh kendaraannya sebuah kendaraan yang kamu ngerasa itu kamu punya gitu ya. Kalau itu batangan emas, itu kayak seperti kamu nemu atau kamu lihat gitu ya. Dan disitu dalam mimpi itu kamu kayak bersemangat banget gitu, kayak senang, nyaman, happy ya. Kamu elus-elus
benda yang kamu lihat itu ya dalam mimpi itu. Dan ketika kamu bangun dari mimpi itu, tiba-tiba kamu kayak ngerasa pening sakit kepala, kamu ngerasa kayak migran ya. Ada yang sering mengalami migran gitu. Itu sebenarnya sebuah energi kekayaan yang sedang dimasukkan ke diri kamu, kesiapan gitu. Jadi supaya kamu udah siap menghadapi bukan hanya titipan berupa kekayaan, tetapi titipan tentang ujian-ujian di sana, ujian-ujiannya gitu. Makanya kamu di saat kamu bermimpi tentang rasanya saya mau dapat rezeki besar ya gitu, kamu udah merasakan melalui mimpi, karena mimpinya kadang tuh samar, tapi ada kamu kayak ngerasakan kamu tuh punya sesuatu yang kamu harapkan gitu. Jadi kamu ngerasa happy gitu ya. Kayak gimana ya, kamu rasa hidup saya akan ringan nih. Wah, 1-2 hari saya pasti dapat rezeki ini nih. Hidup saya akan dipermudah nih. Oh, rezeki saya akan berubah nih gitu. Jadi setelah mimpi kamu bangun dan kamu merasakan sesuatu ya. Jadi kalau kamu ngerasa tiba-tiba sakit kepala, itu energi mentalitas untuk siap masuk ke masa baru, perubahan, masuk ke level yang lebih tinggi. Karena kalau orang udah makin tinggi kehidupannya gitu ya, atau mau dititipin, kan harta itu atau kekayaan itu ya, itu kan hanya titipan doang ya. Bagi orang-orang yang beruntung karena kebetulan, itu bersifatnya sementara. Makanya ya mereka jarang mendapatkan ujian-ujian yang terlalu berat. Tapi bagi kamu yang bakal berkepanjangan ya, bakal permanen ya, itu tuh diuji dengan ujian-ujian berat ya. Kemudian diberikan kekuatan, diberikan firasat, diberikan petunjuk, diberikan power, diberikan mental yang kuat gitu. Jadi kalau kita sudah siap dengan titipan ya, titipan Allah ya, dalam bentuk harta ya, harta dunia itu kan cuma titipan sementara aja ya. Itu kita harus siap dulu secara batin, secara lahir batin. Bisa nggak dengan ujian-ujiannya nanti, godaan-godaan yang di depan nanti? Bisa nggak kamu memegang titipan ini dalam waktu yang lama? Bisa nggak kamu manfaatin ini sebaik-baiknya? Tapi untuk kamu yang tidak berekspektasi pada duniawi, kamu diberikan energi kekuatan mental ya, untuk bisa memegang titipan Tuhan itu ya, menjaga gitu. Jadi kamu tidak hanya diberikan keberuntungan aja, tapi kamu juga keberuntungan secara keuangan, kedudukan, tapi juga dengan mentalitas itu ya, karena kamu layak gitu. Karena mungkin di dalam cuan itu ya, dalam cuan yang harta yang dititipkan ke kamu itu, ada hak-hak orang yang harus kamu sampaikan gitu. Jadi kamu harus dirubah dulu gitu untuk menjadi siap menjadi diri kamu yang pantas memegang titipan Allah itu.
Mungkin kamu nanti bakal harus membantu orang-orang yang susah. Dari apa ya, dari kekayaan kamu itu kamu harus peduli sama sesama, kamu harus berbagi, kamu harus membangun lapangan kerja. Jadi level kamu harus naik dong kalau kamu sudah jadi bos, big boss. Ya, kamu harus siap secara mental, secara pikiran, ya, secara pola pikir, ya, supaya kamu bisa menghandle itu semua, gitu, mengelola itu semua, memanfaatkan itu semua sebaik-baiknya, gitu. Jadi mari kita cek, kita minta pada semesta kira-kira kapan itu akan kamu dapatin, ya. Kita minta 5 kartu. 1 2 3, kita lihat angkanya aja, ya. 4 5. Ada beberapa di beberapa dari kalian tuh di bulan 3 kalian bakal mendapatkan cuan ini, ya. Di bulan Maret, ya, Januari, Februari, Maret, ya. Tapi hati-hati. Di sini di bulan 3 dipesankan sama kamu akan mendapat cobaan seperti ada yang pingin menjatuhkan kamu, menusuk kamu dari belakang, ada yang pingin memanfaatkan kamu, ada yang ingin apa ya, kayak memang ada yang iri gitu, ya. Kemudian beberapa dari kalian juga ada yang mendapat cuannya tuh di bulan. Jadi ini hati-hati, ya. Ini ada energi magicnya juga, bakal ada yang bakal mengirim magic sama kamu, ingin pokoknya menghancurkan kamu lah melalui magic juga ini, ya. Jadi hal-hal negatif itu bakal mendekati kamu, maka bakal menghujani kamu. Jadi ingat tadi, ya, spiritualitas kamu dimantapkan. Lindungi diri kamu dengan ibadah, ya. 3 pedang menusuk hati, berarti kamu harus berhati-hati, itu aja. Hati-hati dari orang manipulatif, hati-hati dari orang yang memanfaatkan, ya. Dan hati-hati juga dalam menggunakan keuangan tersebut. Jangan menggunakan untuk hal-hal yang bukan kebutuhan, tapi kayak terlalu mengikuti keinginan, karena itu bakal menjatuhkan kamu secara total. Kayak kamu fokus pada, ya, kalau kamu terlena, ya, kalau kamu lemah, ya, kamu bakal tergoda dengan belanja-belanja online, terlalu banyak belanja yang gak bermanfaat, bukan menjadi kebutuhan, bukan untuk mengembangkan keuangan, tetapi malah menghabiskan secara total. Hati-hati juga terhadap orang yang manipulatif, karena akan ada orang yang datang berkeluh kesah tentang beban hidupnya. Ini bisa teman, bisa saudara, bisa pasangan, ya. Ini gue lagi susah ini nih, gitu. Kamu boleh bantu tapi secukupnya aja. Makanya jangan terlalu hura-hura, jangan berfoya-foya dengan rezeki yang kamu dapat itu, cuan yang kamu dapat itu. Jangan terlalu menunjukkan bahwa kamu punya, kamu ada, kamu berada, gitu. Biasa aja, ya. Karena tetap ada yang menyerang kamu. Beberapa dari kalian tuh mereka akan mencari-cari masalah sama kamu, kayak ngetes gitu ya, nguji-nguji. Nah, sekarang dia lagi beruntung nih, dia lagi punya banyak rezeki nih. Saya mau pura-pura dulu minjem, terus saya nggak ganti. Kira-kira dia marah nggak? Nah, di situ sumber masalah yang akan menjadi niat awal dia untuk menghancurkan kamu. Kalau kamu terpancing, dia bakal menghancurkan kamu perlahan-lahan. Jadi antisipasi, ya, hati-hati. Beberapa dari kalian ada yang datang
mengeluh kesah tentang beban hidupnya, butuh dikasihani, play victim ya, bertopeng, padahal ya munafik gitu. Intinya ingin memanfaatkan, memanipulasi kamu. Pingin bergantung gitu. Beberapa dari kalian, jangan terlalu terkecoh atau tergoda dengan belanja-belanja online atau belanja-belanja yang tidak menghasilkan cuan kembali ya. Terlalu tergoda dengan belanja-belanja murah padahal itu tidak terlalu penting gitu ya. Lebih baik kamu kelola keuangan kamu untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi ya, supaya kamu bisa lebih membantu orang, lebih bisa memfasilitaskan diri kamu dalam jangka panjang, keluarga kamu, dan terus membantu orang-orang yang layak untuk kamu bantu, orang-orang yang ya untuk amalia kamu lah ya, supaya kamu bisa lebih banyak bersedekah daripada kamu belanja yang nggak penting-penting. Uang kamu habis, kamu nggak bisa bersedekah, kamu pelit bersedekah karena kamu terlalu terlena, tergoda dengan belanja-belanja yang bukan menjadi kebutuhan utama, kebutuhan pokok lah. Nanti itu bakal perlahan-lahan habis, biarpun kita uangnya miliarder ya, miliaran. Tapi kalau secara mental kita nggak kuat, kita masih lembek, masih mudah tergoda, masih nggak cerdas mengelola keuangan, pasti kita akan down lagi. Dan itu susah majunya. Untuk berproses maju lagi itu susah, sulit dan rumit. Jadi hati-hati. Dan ini ingat, tanggung jawab kamu, kewajiban kamu nih ya terhadap keluarga itu yang utama ya. Tanggung jawab kamu, kewajiban kamu terhadap orang-orang yang tepat, orang-orang yang membutuhkan, tapi bukan yang memanfaatkan atau mengambil kesempatan, manipulatif. Bukan. Orang-orang yang benar-benar butuh, orang-orang yang tepat, yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar atau saudara ya, saudara kamu yang memang kamu tahu dia susah, bantu, karena itu memang dititipkan Tuhan kepada kamu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Makanya kamu nggak boleh sombong kalau jadi sudah kaya nanti, karena itu namanya juga titipan. Mau sombong apa? Kalau ditarik lagi sama Tuhan karena kesalahan kamu bisa apa? Hati-hati ya. Dan ini kalau kamu punya pasangan, kamu punya istri, kamu punya suami, hati-hati. Jangan merasa kamu lebih tinggi, kamu lebih banyak uangnya, kamu lebih kaya, kamu lebih sehingga kamu meremehkan pasangan kamu. Jangan takabur. Bumi ini bulat. Bisa jadi rezeki itu ditarik sama Tuhan dan diberikan kepada pasangan kamu. Hati-hati. Begitu juga untuk banyak orang di sekitar kamu. Jangan sombong ya. Makanya hati-hati. Titipan Tuhan itu hanyalah titipan. Jadi kita harus tetap berpegang kepada Tuhan, bertanya pada Tuhan. Jangan teledor. Orang aja kamu bikin investasi, kamu gak tanya dulu sama Tuhan, padahal kamu sudah diberikan insting yang tajam, kamu sudah diberikan firasat yang tinggi, kamu sudah diberikan intuisi yang tajam, padahal kamu sudah spiritual. Kenapa gak tanya ke Tuhan dulu? Kalau orang sudah spiritual tinggi, mereka tuh apa-apa tuh minta izin sama Allah dulu, dan mereka akan secara otomatis dapat jawaban. Kalau nggak bisa akan ada keraguan. Kalau Allah bilang jangan, berarti ada keraguan dan kamu bakal lupa dengan perjanjian tersebut, ajakan tersebut, dan kamu nggak ada chemistry ke situ. Jangan dipaksa. Jangan karena orang muji-muji ya, udah ngerayunya selangit, kamu terlena dan ya udah deh, kan saya punya banyak uang, ya udah
pasang aja gitu, siapa tahu beruntung, siapa tahu memang berhasil. Jangan coba-coba ya, jangan siapa tahu, tidak ada yang tahu nasib kita ke depan ya. Dan kalau kamu punya anak ya, laki-laki anak, terus kadang mungkin kamu lupa kamu punya hubungan dulu di zaman dulu ya, masih masa muda, kamu pernah punya anak dengan perempuan lain ya, cari ongkos dia, pertanggungjawabkan dia ya. Jangan kamu hanya membantu orang lain, memang kamu membantu orang-orang yang tepat ya, keluarga, saudara, tapi kalau anak kamu ada yang terlantar ya, mungkin kamu pernah menikah sebelumnya ya, dan anak kamu mungkin ada beberapa dari kalian tuh karena tidak direstui oleh orang tua, atau karena dia masih labil dan kalian gak bertanggung jawab. Ingat, gali semua tanggung jawab kamu dari sisi paling terkecil, terlama, terjauh ya. Ketika kamu sedang beruntung, cari anak kamu, saudara kamu yang sedang melarat di mana, cari. Allah memberikan kamu keberuntungan itu untuk mencari, untuk kamu bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Kamu punya budget, kamu punya fasilitas, cari. Jangan gak ada alasan, oh karena dia jauh, karena udah lama kita nggak ketemu, karena dia sudah begini, karena dia begini. Nggak boleh. Tanggung jawab, tetap tanggung jawab. Jadi kalau anak kamu aja terlantar ya, kamu sudah menikah lagi, kamu udah punya anak yang ini dengan istri barumu, kemudian kamu melupakan tanggung jawab kamu kepada anak kamu yang lain, itu percaya sama saya, nggak sampai 5 tahun ya, nggak sampai 10 tahun, nggak sampai 3 tahun lah, kamu pasti ambruk, hancur ya. Begitu juga kalian wanita, kalau kamu pernah menikah sebelumnya, anak kamu udah titipin ke siapa, ke orang tua, kamu lebih sibuk ya mengayomi keluarga kamu yang baru ya, memanjakan, memfasilitaskan anak-anak kamu yang dengan suami barumu, keluarga barumu, kamu kurang mempedulikan anak-anak kamu yang lain. Aduh, udah deh ya. Atau kamu sudah menitipkan, menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain karena mereka nggak punya anak. Kalau mereka dalam keadaan susah, cari mereka ya, walaupun anak itu tidak tahu siapa kamu, tapi kamu kan tahu siapa dia. Kamu lagi beruntung, cari orang yang memelihara anak itu dan berikan sebagian dari cuan kamu. Adil dong ya, supaya seimbang, supaya kamu tuh ya benar-benar memanfaatkan manfaat gitu, manfaat yang diberikan Tuhan ya. Bagi yang sudah paham ya bagi yang sudah spiritual pasti paham itu. Gak usah saya jelasin panjang lebar, cuman saya mengingatkan aja, kali aja kamu lupa, kali aja kamu udah sibuk dengan kehidupan baru kamu sehingga kamu lupa dengan anak-anak kamu yang lain, atau kamu terlalu terlena dengan kebahagiaan kamu yang ini, kamu lupa dengan yang di belakang kamu dulu. Aduh, itu dosanya besar banget ya, hati-hati. Dan di sini the devil, hati-hati the devil ya. Kamu yang tiba-tiba mendapatkan keberuntungan, hati-hati, ada godaan di sini. Kamu sudah menikah atau masih mencari cinta, akan ada godaan, tetap ada godaan dari orang ketiga. Intinya mereka tuh cuma ingin manipulasi, manfaatin doang ya, menggoda kamu dengan nafsu, dengan cinta ya, dengan magic. Nah, kamu terlena, dan disitulah kesempatan mereka menguras uang kamu, dan keberuntungan itu akan menjadi sial karena kamu yang buat sial, karena kamu terpengaruh, karena kamu tidak menjaga keimanan dan ketakwaan, kamu lupa diri ya. Dulu karena saya cinta banget sama dia, akhirnya mungkin kita ditakdirkan untuk kembali. Hey, udah tahu dari dulu dia toksik ya. Kalau udah tahu dari dulu dia toksik, jangan kamu mengada-ada. Orang yang toksik tetap toksik. Orang yang toksik datang lagi ketika kita lagi
berada, kita lagi beruntung, itu tujuannya tetap toksik. Waktu kita susah, kenapa dia tinggalkan? Waktu kita lagi biasa-biasa aja kita yang lagi kurang beruntung aja ya, masih pas-pasan aja, dia tega manfaatin. Apalagi kita udah beruntung, apalagi kita sudah kaya raya. Dan kalian yang sudah menikah, hati-hati, ada godaan dalam rumah tangga ya, yang membuat kamu akan terlibat dengan orang-orang yang bakal memanfaatkan. Itu ujian, jangan terlena. Tetap, makanya perlindungan itu harus diperketat, pagar diri itu harus berketat. Itu apa? Ilmu amalia, amal yang tinggi, apa ya, iman ya. Pagar diri yaitu ibadah, perbuatan baik ya. Pagar diri yaitu kalau kalian muslim, sholat, dan sholat itu adalah pagar diri, supaya kita tidak mudah terjebak, supaya kita ada pelindungnya dari segala godaan apapun. Udah jelas ya Aries ya. Mari kita kepo, kamu inisial yang bakal mendapatkan cuan ini siapa aja? Sabar, saya lupa tadi, anak saya nangis. Jadi ini tuh beberapa dari kalian tuh di bulan 3 sorry ya, di bulan 3, dan pesannya ini, hati-hati, ada yang bakal menusuk kamu dari belakang, ada yang bakal berusaha menghancurkan kamu secara fisik maupun secara magic, secara langsung maupun secara magic. Bisa saja fitnah, bisa saja mengirimkan magic. Ini di bulan 7, beberapa dari kalian mendapatkan keberuntungan ini di bulan 7 ya, atau di atas bulan 7. Setelah bulan 7 ini bisa pas bulan 3, bisa lepas dari bulan 3 mau masuk bulan 4 nih. Ini bulan 7 mau masuk ke bulan 8. Itu akan datang orang mengeluh sama kamu ya. Kamu yang dapat cuannya bulan 7, akan ada orang yang bakal mengeluh sama kamu tentang beban hidupnya, padahal dia manipulatif ya. Atau seseorang yang ingin bergantung hidup sama kamu, mengandalkan kamu, itu orangnya bertopeng, orangnya manipulatif ya, mencari keuntungan dari kamu aja. Untuk kamu yang di bulan Queen berarti 13, 1, 2, 3, 4. Ini ada bulan 4 ya. Ada yang di bulan 4, kamu tuh yang dapat cuan tuh, cobaannya tuh bukan berarti di saat itu juga ya, tetapi di beberapa bulan kemudian, atau bisa saja bulan itu, bulan 4 juga kamu tergoda dengan belanja-belanja online. Kalau dari awal aja kamu udah tergoda ya, udah lemah, udah ngeyel dengan titipan ilahi itu, kamu udah macam-macam ya, otomatis itu akan merusak kerezekian kamu, keberuntungan kamu. Jadi awalnya tuh harus ada tolak bala, doa selamatan ya, syukuran. Nah itu bukan kamu langsung pamer, langsung gini, jangan. Itu awal yang nggak baik, awal yang merusak ya. Gue lagi banyak uang kok, langsung tuh pesan ini pesan itu, hati-hati. Jadi harus melakukan syukuran, tolak bala, dan doa selamatan. Itu harus mengawali dengan itu dulu, supaya kamu bersih, supaya kamu dilindungi, dijauhkan dari segala bahala ya. Bahala itu ya tadi itu, orang-orang toksik tadi itu, dan kamu, diri kamu yang toksik, kamu yang tergoda, kamu yang terpancing dengan royal gitu, hambur-hambur uang, pemborosan gitu ya. Dan kamu yang mendapatkannya di bulan Februari ya, atau di 20 hari ke depan ya, atau 2 bulan ke depan. Itu nggak pasti ya, karena ini jumlahnya tuh secara numerologi tuh angka 2. Jadi bisa saja bulan Februari, bisa saja bulan 2 bulan lagi ya, 2 minggu lagi,
gitu. Bisa saja 2 tahun lagi, tapi kan saya ramalkan untuk tahun 2024. Jadi kira-kira di dua bulan mendatang, 2 minggu lagi, atau di bulan 2 ini, kamu yang sudah mendapatkan cuannya ya. Kamu yang sudah dapat di bulan ini, hati-hati. Ada coba pesan semesta berupa keluarga yang minta tolong, keluarga yang harus kamu bantu ya, keluarga yang harus kamu prioritaskan, anak, tanggung jawab kamu, anak kamu di mana, saudara kamu di mana yang sedang membutuhkan pertolongan. Apapun yang menjadi tanggung jawab kamu yang sudah kamu cuekin kemarin karena ketidakmampuanmu, bukan kamu cuek ya, tapi memang kamu lagi nggak ada, kamu nggak mampu, itu Allah masih mengampuni. Tetapi ketika kamu sudah mampu, cari di mana mereka ya, itu tugas untuk kamu, itu ujian juga. Kalau kamu nggak menepati itu, berarti cuan kamu ini hanya bersifat sementara, akan hilang ya. Jangan ngeyel ya. Jangan takabur, jangan lupa diri. Itu pesan semesta untukmu. Dan untuk kamu yang di bulan 6 ini, bulan 6, hati-hati. Itu kamu akan didapat pesannya, yaitu kamu akan digoda oleh orang ketiga ya. Dia menguasai kamu dengan cara toksik, dengan cara magic ya. Pertama, menghancurkan hubungan kamu dengan pasangan sah kamu, atau memang dia memanfaatkan kamu, memanfaatkan keuangan kamu ya. Ada yang merusak hubungan rumah tangga kamu, ada yang mengirim magic sama kamu. Ini bagi yang mendapatkan cuan di bulan 6. Oke, inisial. Oh ya, nanti kalian terkoneksi dengan zodiak Gemini, Libra, Aquarius. Kalian akan terkoneksi dengan Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Tetap kuat ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Untuk inisial kalian yang bakal mendapatkan cuan ini, Y, huruf Y ya, Yayu, Yuli, Ki siapa sih? Komaria, Kiki, M, C, E, O, D, B, C, U, J, W, R, I, Z, K. Ada lagi nggak ya? Mari kita cari. Ada G, N, di atas aja ya, N, A, V, H, P. Untuk usia atau tanggal lahir kalian yang bakal mendapatkan cuan ini berpatokan dari tanggal, kalau angka 20 ke atas masuk ke usia ya. Kalau 31 ke bawah masuk ke tanggal lahir. Ini aja deh, biar adil. Oke, ada 20, 29, 35, 19, 4, 1, 2, 21, 16, 27, 50, 24, 18, 5, ada yang usia 60 ya, 26. Cari lagi. Ada 13, ada 15, ada 14, ada usia 40, ada 45, ada 23, ada 30, ada 6, ada 31 ya, bisa usia bisa tanggal lahir ya. 25, 12, 9, 11.
Ayo, siapa yang masuk? Oke, nanti di screenshot ya, diperbesar, di zoom supaya kalian lebih jelas ngelihatnya. Ya ada 10 nih. Ada 10 ya. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga kita semua mendapat cuan ya. Saya tarik energi kalian untuk masuk ke saya juga. Semoga saya juga mendapat cuan di tahun 2024 ini. Jangan lupa dibagi-bagikan ya, dibagikan kepada zodiak, sesama zodiak maupun zodiak lain. Nggak apa-apa, dibagikan aja. Kali aja terafirmasi ya, mereka mengafirmasikan ke diri mereka dan juga mendapat cuan seperti Aries juga gitu. Karena nanti saya bacakan zodiak yang lain juga. Mungkin dari sini mereka akan tertuntun ke zodiak mereka nanti ya. Oke, kalau Pak pingin personal reading silakan ya untuk baca energi kamu secara pribadi. Itu konsultasi pribadi berbiaya. Tanya aja harganya. Untuk konsultasi murah aja ya, melalui nomor WhatsApp yang saya tampilkan di atas layar video ini. Tulisan merah itu ya, merah putih itu. Oke, semoga bermanfaat, semoga menghibur, semoga menjadi gambaran yang positif dan yang bisa diafirmasikan ke dalam diri. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Aries.